Oke, ini mangkoknya sudah saya siapkan ya lur. Ini kita pakai merek MHM. MHM kalau menurut saya agak lumayan ya, lumayan walau memang dia nggak terlalu inilah apa lengaran ya. Kalau yang bagus banget itu kan yang asli ya lur. Nah, dia itu kalau saya cari itu bukan masalah bagus enggaknya. Kalau yang asli udah positif, mantepnya bagus, tetap bagus lah ya. Tetapi di sini yang saya cari itu bagian giginya itu enggak ngunguk atau enggak ngiung ya. Ada kan mangkok yang kalau dibuat jalan itu ada ngiung. Nah, kalau merek MHM dan Fukuyama itu enggak. Kalau NPP saya belum pernah pakai karena produk NPP di sini susah. Ya, kalau yang sudah saya pasang yang merek ini ya. Aduh, yang merek ini ya. Oke, ini giginya 18 kalau nggak salah ya, 18T. Ya 18T kalau nggak salah ini. Coba kita hitung dari sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 benar 18T ya. Oke, ini pas 18T, ini juga 18T. Langsung saja kita pasang, kita eksekusi, dan nanti hasilnya bisa dicek ya teman-teman. Nah, jangan lupa untuk bagian ring sebelum cage kopling itu ada ring besarnya segini. Nah, tempatnya di sini harus terpasang ya, nggak boleh enggak. Kita cek untuk ketinggian antara cage antara plastik dan bos besinya itu diusahakan lebih tinggi bosnya daripada plastiknya ya. Kalau lebih tinggi plastik diusahakan harus dipangkas. Nah, kalau seperti ini kalau menurut saya pas ya. Ini lebih tinggi bos besinya ya daripada plastiknya, pas. Mana ini tadi kesalahannya itu di pemasangan pirnya itu lepas satu ya gitu. Kita cuci dulu untuk bagian rumahnya ya atau bosnya nih. Oke, ini udah saya cuci. Oke, untuk pemasangan pertama kali yaitu plastiknya dulu, ini rumahnya ini, dan per cagenya seperti ini pemasangannya. Loh, gampang toh, pakai tangan saja. Nah, kita buka dikit seperti ini ya. Tuh, malah nyelip seperti ini, baru kita tekan. Nah, seperti ini, pasang tiga-tiganya ya lur. Nah, seperti ini. Kalau sudah terpasang untuk pirnya, baru kita pasang untuk pelor cagenya. Pelor cagenya ini ada 3. Oke, kita pasang seperti ini. Tek, tuh lepas, tuh tuh tuh. Baru dipasang bosnya. Bosnya ini netral, kanan kiri atas bawah sama ya. Kita puternya ke sini ya, ke kanan, seret. Nah, seperti ini. Oke, kita kasih oli bersih seperti ini. Ini udah siap kita rakit ya. Oke, kita pasang dulu.
Ini saringan oli ya, saringan oli. Ini garis ini ya, ini kelihatan garis ini lurus dengan lubang. Situ ada lubangnya ya. Terus kita pasang untuk kampas ganda. Setelah kampas ganda, baru mangkoknya seperti ini. Nah, baru kita ikat mur. Ini murnya ini dipahat ya. Ini pahatan ini, Lur. Oke. Kalau teman-teman yang nggak punya kunci atau kesusahan buka harus nahan bagian magnet, terus nggak punya impact, jangan sekali-kali diketok atau dipahat seperti ini. Nah, ini ada tekniknya, ada caranya ya. Nih, bentar saya siapkan dulu alatnya. Nih, tak kasih tahu caranya. Siapkan kunci sok 19. Nah, batang sok seperti ini. Nah, ini ya, kelihatan kan untuk teman-teman. Nih, kita putar dulu sampai mentok. Nah, seperti ini. Siapkan kunci T. Nih, seperti ini ya. Kelihatan ya. Kita buat ganjel sini. Buat ganjel sini ya. Nih, pemasangannya seperti ini. Nah, ini kita tahan as dan penahan kunci T nya ini kita tahan seperti ini. Kita pukul ujungnya ini. Kita pukul ujungnya ini. Untuk mencengi atau buka itu sama tekniknya. Ini. Nah, lagi. Nah. Nah. Sampai kenceng ya, Lur. Nah, kira-kira kenceng. Nah, seperti itu. Untuk cara ini aman nggak, Mas? Kalau menurut saya aman, karena nggak merusak untuk bagian askrup bengkung, nggak ya. Yang kita pukul bagian sini, ini yang kita pukul. Jadi ini pengganti sejenis kayak impact. Nah, dia pakai getaran spontan atau getaran yang kuat itu ya. Tapi yang kita lakukan ini kita pukul. Tapi yang kita pukul ini ya, jadi aman. Nah, setelah kita kencang, tadi kenceng banget kalau itu ya. Sudah jamin, saya sering lakukan untuk cara ini. Udah kenceng murnya. Kalau yang tadi nyangkut nggak mau netral. Nah, kalau ini setelah kita kencengi itu akan netral. Nah, enteng, muternya enteng. Tuh, ke depan nyangkut. Ini ke depan nyangkut. Kalau ke belakang netral. Nih, seperti ini. Nah, ini yang bagus. Pemasangan jaga kopling yang bagus dan semuanya ya, pokoknya bagus. Kalau ini aman ini, pasti berhasil. Lalu kita rakit lagi. Di bagian ujung sini ada ring tipis, jangan sampai dibuang. Saya rasa untuk perakitan bagian rumah ampas kopling, kalau menurut saya untuk teman-teman lebih paham ya. Nah, jadi nggak perlu tak jelasin panjang lebar. Oke, untuk perakitan sudah selesai semua ya, sudah selesai. Tinggal kita tutup untuk bagian baknya ya. Tetapi ada satu yang harus kita cek di saat kita bongkar bagian bak sebelah kanan. Ini yang harus diperhatikan teman-teman. Kalau saja ya,
untuk menyelamatkan si motornya. Nah ini sering lupa ya untuk penyervis atau bengkel ya, kemungkinan saking sibuknya. Saringan oli. Nah ini saringan oli yang sepele tetapi efeknya luar biasa. Ini bisa kurang maksimal kumpo oli ya, tendangan kumpo oli kurang deres atau buntu nantinya bisa disebabkan dari sini. Ini saringan oli, ini harus dibersihkan ya, karena kita sekalian bongkar bak sebelah kanan ya, sekalian kita cek seperti ini. Ini kita cuci dulu ya, buntu ya.